Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-42. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, kelompok Sekte Wudang tengah bergegas untuk menemukan akhir dari makam pedang. Namun banyak rintangan yang dihadapi. Tiba-tiba, Jin Yun mengatakan ada sesuatu yang mendekati mereka. Eo Sanja mengurutkan keningnya ketika mendengar kata-kata Jin Yun. Dia tidak bisa merasakan Qi. Jadi, mengapa muridnya mengatakan itu? Eo Sanja berhenti berlari dan menatap ke depan dengan tidak percaya. Di depan mereka, sesuatu bergerak dalam kegelapan, yang tidak bisa mereka lihat dengan mata telanjang. Mereka menjadi panik ketika mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang bergerak di depan mereka yang tidak dapat mereka deteksi. Eo Sanja bergumam, ia bisa merasakan pergerakan, tapi tidak bisa merasakan adanya energi kehidupan dari pergerakan itu. Terlihat kumpulan mayat hidup menyerbu ke arah Eo Sanja dan murid-murid dari Sekte Wudang. Eo Sanja berteriak, itu adalah Jiangxi. Mayat-mayat tidak memiliki kehidupan di matanya dan memiliki kulit keabu-abuan mendekati mereka. Hanya dengan melihatnya, ketakutan naluri muncul dalam hati orang-orang Sekte Wudang. Eo Sanja berteriak marah, tempat apa ini? Tidak ada waktu untuk terkejut. Salah satu muridnya berteriak, para Jingxi datang menyerang mereka. Eo Sanja meraih pedangnya. Apapun yang akan datang, dia harus membersihkannya. Dia berteriak, mereka adalah orang mati yang tidak bisa beristirahat dengan tenang, bahkan setelah kematian. Kasihanilah mereka dan buat mereka tertidur. Para murid Wudang mengerti akan perintah itu, dan mereka menarik pedang mereka masing-masing. Eo Sanja memimpin dan melesat mendekati Jiangxi. Eo Sanja menggigit bibirnya ketika menyerang. Dia bergumam, Godly Doctor. Mungkin ia telah tertipu oleh nama itu. Jika itu masalahnya, mungkin tidak akan ada orang yang keluar dari tempat ini hidup-hidup. Eo Sanja mengesampingkan pikiran di kepalanya dan mulai membaca sutra saat dia menghadapi Jiangxi. Kembali kepada Chun Myung dan yang lainnya. Terlihat kepala Hongdae telah benjol beberapa. Dia mengatakan itu tidak adil. Hongdae bingung apa salahnya membuat kesalahan. Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Tetapi bahkan jika dia melakukan kesalahan, dirinya pun sudah dewasa. Mendengar itu membuat Chun Myung menggeram dan mengangkat tangannya. Hongdae yang tersentak mendekati dinding lagi karena ketakutan. Chun Myung mendecakkan lidah, namun dia bergumam ketika menatap Hongdae yang meringkuk di pojokan. Ia ingin sekali mencabut semua rambutnya, tapi anehnya, tangannya berhenti sendiri saat mencoba memberi pelajaran pada orang yang lebih tua darinya. Hongdae melihat sekeliling dengan wajah sedih. Tidak tahu apa yang dirasakan Chun Myung, tapi satu-satunya hal yang dia dapat dari tatapan orang lain adalah waspada. Tiba-tiba orang-orang serikat pengemis mulai mengutuk Hongdae. Hongdae tidak layak dihabisi oleh naga gunung berbunga. Orang sekte pengemis malah menyarankan untuk mengubur Hongdae, karena mereka yakin Hongdae akan menyebabkan masalah untuk mereka di masa depan. Yang lain juga mengatakan untuk menyalahkan takdir mereka, karena bertemu dengan manajer cabang serikat pengemis yang seperti itu. Jika Hongdae ingin binasa, maka binasalah sendiri. Itu memang terdengar menyedihkan. Lebih menyedihkan lagi, bahwa bukan murid Gunung Berbunga yang mengatakannya, tapi orang-orang dari serikat pengemis itu sendiri. Hongdae menangis bergumam. Bahkan orang serikat pengemis mengatakan itu kepadanya. Baik Chun mencoba untuk menenangkan Chun Myung dan mengatakan, mereka tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi di sana. Chun Myung menggeram kesal mengatakan, seharusnya Hongdae bersyukur ia hanya melakukan sampai sejauh itu. Jika tidak, mungkin Hongdae tidak akan bisa bergerak. Chun Myung menghela nafasnya. Dalam benaknya masih ingin menghilangkan kehidupan Hongdae.
tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Chun Myung lalu meneruskan untuk tidak melakukan hal bodoh lagi mulai sekarang. Hong Dae yang masih menangis menutup mulutnya mengatakan dengan pelan meminta maaf. Kemudian Chun Myung menanyakan, di mana mereka saat ini berada. Chun Myung melihat sekeliling tempat mereka berada di ujung lorong, dan sekarang menjadi ruangan batu yang luas, dan di ujung ruangan itu ada pintu lain. Chun Myung melihat dengan tatapan aneh. Jogul juga mengatakan pintunya tertutup rapat, sepertinya tidak ada siapapun yang masuk ke sana sebelumnya. Chun Myung kemudian mengeluh, ia mengingat kembali ketika mereka melarikan diri dari reruntuhan. Chun Myung yakin pasti ada di sana. Tadi saat dia berjalan ada jalan di samping. Biasanya mereka akan mengambil jalan itu, tetapi seorang pengemis menyebabkan seluruh lorong runtuh. Chun Myung masih terus mengatakan tentang pengemis ini dan pengemis itu, yang membuat Hong Dae terus-terusan merasa bersalah. Hong Dae bergumam sedih. Dirinya di luar makam pedang adalah individu yang memiliki kedudukan tinggi di serikat pengemis. Tapi sekarang, di depan Chun Myung dia hanyalah seorang pengemis. Chun Myung mendecis kesal melanjutkan, mau bagaimana lagi? Mereka tidak bisa kembali karena jalan terblokir. Chun Myung melihat ke belakang ketika mengatakan itu. Wajah semua orang menjadi kaku sekaligus, tidak seperti beberapa saat yang lalu. Mereka bisa memanjat kembali dan membuka pintu masuk yang diblokir. Tapi sekarang mereka harus menggali seluruh terowongan di dalam untuk kembali. Jadi bergerak maju tampak menjadi pilihan yang terbaik. Chun Myung mengingatkan, mereka akan terus maju. Jadi pastikan untuk tetap berdekatan. Dan sekarang untuk Hong Dae. Untuk sejenak Chun Myung berhenti dan melanjutkan dengan kesal. Jangan coba-coba menyentuh apapun yang aneh lagi. Jika Hong Dae melakukannya, maka ia akan memotong Hong Dae sampai lembut. Dengan menciut, Hong Dae membungkuk mengatakan ia mengerti. Chun Myung kemudian berjalan mendekati pintu. Suara langkah kaki Chun Myung terdengar bergema karena ruangan itu lebar dan juga tertutup. Chun Myung menyentuh pintunya dengan tangan kanan. Kemudian udara keluar dari celah pintu. Chun Myung mencium bau yang menyengat hidungnya. Baik Chun yang melihat tingkah Chun Myung, penasaran menanyakan apa yang terjadi. Apa Chun Myung menemukan sesuatu? Chun Myung mengatakan ada yang tidak beres di sana. Dengan hati-hati Chun Myung membuka pintunya. Dia mendorongnya dan udara lebih banyak keluar. Ketika dibuka, lorong itu tidak terstruktur. Mereka berjalan masuk bersama-sama. Baik Chun dan yang lainnya memandang gua itu dengan heran. Gua itu memiliki langit-langit yang tinggi. Chun Myung memimpin barisan terus menelusuri gua. Dia kemudian berhenti. Mereka merasa seolah sudah seperti sangat lama berada di gua itu. Chun Myung menoleh ke belakang dan mengingatkan semua orang untuk tidak membuat suara apapun. Baik Chun dengan bingung tetap menjawab mengerti. Yang kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba terdengar dentuman yang membuat Chun Myung berhenti menoleh ke belakang dan mengatakan dengan kesal. Bukankah ia sudah mengatakan untuk tidak membuat suara? Jogul sedikit takut mengatakan itu bukan mereka yang melakukannya. Suara dentuman terdengar lagi, yang membuat Chun Myung bingung dari mana suara itu berasal. Apakah mereka mengatakan dirinya sendiri yang melakukannya? Tiba-tiba ada kilatan hitam di langit-langit gua yang membuat mereka berhenti. Chun Myung menoleh dan diikuti oleh semua orang. Mereka mendongak ke langit-langit gua tanpa instruksi, tapi secara refleks karena Chun Myung melakukannya. Di langit-langit gua, ribuan titik-titik merah kecil muncul bersamaan, seolah-olah cat merah menyala. Tiba-tiba berserakan di dalam dinding gua. Kengerian menghampiri hati semua orang. Itu terlihat sangat kacau. Tidak diketahui apa sebenarnya benda merah terang itu. Namun semua titik merah secara naluri bergerak. Apapun itu tidak akan menjadi kabar baik bagi mereka. Saat mereka melihat titik merah bergerak, tubuh mereka membeku. Rasanya seperti tubuh mereka memberi mereka tanda peringatan. Yang kemudian Chun Myung mengatakan, itu adalah kelelawar vampir. Itu adalah sebutan untuk kelelawar bermata merah. Hong Dae mendongak dan mengamati lagi dalam diam. Dia mulai keringat dingin ketika melihatnya. Tubuhnya merinding, tidak tertahan. Yang kemudian dia menanyakan, apakah maksud Chun Myung semua titik merah itu sebenarnya mata kelelawar?
Chun Myung berdeci mengatakan, apa yang ditakutkan? Itu hanya kelelawar. Chun Myung mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Mereka hanya perlu melewati arena ini dengan tenang. Chun Myung dengan tenang mengambil langkah ke depan dan yang lainnya mulai melihat sekeliling dengan wajah gugup. Hong Dae yang sudah mulai khawatir lagi bergumam dalam hati. Apakah itu benar-benar akan baik-baik saja? Jika itu semua hanyalah kelelawar, maka itu tidak akan menjadi masalah besar, bukan? Beberapa orang menghindarinya karena menjijikan, tapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang binasa karena gigitan kelelawar. Kemudian Baekjun berhenti dan memanggil Chun Myung. Chun Myung juga langsung berhenti ketika mendengar panggilan Baekjun. Baekjun mengatakan, ia sudah mendengar tentang kelelawar vampir, tapi ia belum pernah mendengar mereka memiliki mata merah. Chun Myung mendaham, ia menimpali. Tapi ia tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang kemudian dia mengingat sesuatu dengan menepuk tangannya. Mungkin mereka bukanlah kelelawar vampir biasa. Mereka adalah kelelawar vampir demonik. Itulah namanya. Chun Myung meneruskan, dari yang ia dengar, mereka adalah makhluk mistik Yunan. Konon, gigitannya bisa membuat seseorang kehabisan cairan merah, hanya meninggalkan tubuhnya saja. Mereka juga sulit untuk dihabisi, dan dikenal kokoh dan cukup keras sehingga pedang Chi tidak dapat memotongnya. Ketika Chun Myung mengatakan itu, orang-orang bergegas melewatinya dan berlari. Ketika mereka telah sedikit lebih jauh, mereka baru berteriak untuk Chun Myung segera berlari. Jika Chun Myung terperangkap oleh kelelawar itu, tidak akan ada yang tersisa darinya. Mereka terus berlari meninggalkan Chun Myung, sedangkan Chun Myung masih berdiri, memandang mereka semua dan bergumam mengutuk. Dengan memandang punggung rekannya, Chun Myung mengatakan, mereka selalu berbicara tentang bagaimana akan melalui hidup dan binasa bersama, tetapi mereka meninggalkan dirinya dan mengorbankan dirinya sendiri. Baekjun dan yang lainnya tidak memperdulikan belakang, dan mereka masih terus berlari. Tiba-tiba suara khas kelelawar terdengar yang membuat Chun Myung terkejut dan mendongak. Wajahnya pucat ketakutan, karena kelelawar itu menyerbu dari segala arah mengejar Chun Myung. Chun Myung segera melarikan diri dari sana. Dia yang telah mengejar rekan-rekannya, yang lain berteriak kesal, mengapa ada kelelawar di gua itu. Hong Dae yang masih sempat menimpali, karena mereka sedang berada di dalam gua, itu sebabnya ada kelelawar. Bukankah Chun Myung sendiri yang mengatakan tidak masalah? Chun Myung mengatakan lagi dengan kesal, bagaimana mungkin makhluk yang seharusnya berada di Yunan bisa ada di sana? Hong Dae juga menimpali, ia tidak tahu bagaimana bisa dirinya tahu. Chun Myung sekali lagi mengutuk Yak Seon. Dialah yang bertanggung jawab membuat mereka semua binasa. Yak Seon jauh-jauh membawa kelelawar itu dari Yunan dan melepaskannya ke makam pedang. Chun Myung kemudian berteriak sendiri memanggil Sahyungnya, yaitu Sahyung Jangmun dari masa lalu. Jika Sahyungnya melihat Yak Seon, ada baiknya beri pelajaran Yak Seon untuknya. Namun, Jangmun seolah menjawab ucapan Chun Myung. Ia mengatakan, bagaimana bisa melakukan itu pada orang terkuat di dunia? Chun Myung mengatakan lagi, serang saja secara berkelompok seperti yang selalu Sahyungnya lakukan. Itulah yang Sahyungnya lakukan padanya setiap waktu, bukan? Hong Dae yang mendengar ocehan Chun Myung mengatakan, Chun Myung memang gila, bagaimana bisa Chun Myung berbicara pada dirinya sendiri? Chun Myung meminta untuk tidak memperdulikan itu. Ada baiknya mereka terus berlari saja. Tiba-tiba seekor kelelawar mendekati Chun Myung. Mereka mengejarnya. Chun Myung beruntung menyadarinya dan segera mengayunkan tangannya, memberikan pukulan pada kelelawar tersebut. Ketika dia memukul kelelawar tersebut, rasanya seperti sedang memukul bongkahan besi. Tangan Chun Myung memar. Di Yunan dikatakan bahwa jika seorang memasuki gua kelelawar bermata merah atau melawan vampir, dalam sekejap akan berubah menjadi tulang. Chun Myung memperingatkan yang lain tentang cakar kelelawar yaitu yang tajam. Chun Myung bisa membanting kelelawar, tapi yang lain tidak bisa. Cakar kelelawar berusaha keras mengambil cairan merah mereka dengan merobek baju orang, dan mereka mencium bau cairan merah dari luka mereka. Mereka mulai terbang dengan lebih ganas dari sebelumnya. Dan di depan salah seorang pengemis mendapatkan serangan di bahunya. Itu merobek dan membuat pengemis itu berteriak kesakitan, lengannya terluka. Dan yang lebih parah adalah,
Ia tidak bisa menggerakkan tangannya. Kelelawar telah mencium bau cairan merah dan menjadi semakin ganas. Hongdae menyadari bahwa kelelawar itu juga sepertinya memiliki racun pelumpuh. Hongdae masih terus menanyakan, mengapa mereka memiliki tubuh sekuat besi dan bahkan memiliki racun pelumpuh? Mengapa monster seperti itu ada? Itu adalah monster yang bahkan sekte terbaik pun akan kesulitan menanganinya. Masalahnya adalah, monster itu tidak menyerang seluruh sekte, tapi sejumlah kecil orang. Tiba-tiba ada salah satu kelelawar yang melesat mendekati Hongdae dari atas belakang, yang kemudian menggigit bahunya. Hongdae memekik kesakitan. Dia merasakan sakit yang tajam di bahunya, dan ketika dia melihat, dia menemukan kelelawar itu menempel di bahunya. Hongdae memaki kesal dan memukul. Sedikit bagian tubuhnya ditarik oleh kelelawar di bahunya, dan cairan merah menyembur keluar dari tubuhnya. Hongdae bergumam, sepertinya begitulah semua orang akan binasa. Luka itu tidak penting, yang lebih penting adalah racun pelumpuh yang akan memasuki tubuh mereka jika mereka digigit. Jika itu terjadi, gerakan mereka akan berhenti dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kelelawar itu melahap mereka saat mereka masih hidup. Hongdae berhenti dari larinya. Tidak ada waktu lagi merasa kesal. Hongdae mencoba menggerakkan tubuhnya yang digigit dan mengulurkan tangannya. Dia mengeksekusi bentuk pertama dari Immortal Palm of Egg, teknik yang dibanggakan oleh Serikat Pengemis. Tapi Hongdae begitu terkejut mengetahui serangannya dihindari dengan mudah oleh kelelawar itu. Kelelawar menghindari seni bela diri Sekte Pengemis. Hongdae merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia bergumam, bagaimana bisa makhluk absurd ada di dunia ini? Dia tahu bahwa dunia menyimpan banyak hal yang tidak dia ketahui. Tapi Serikat Pengemis yang memiliki mata-mata di mana-mana, dan secara teknis adalah tugas mereka mengetahui segala sesuatu di luar sana. Dan perasaan tidak mengetahui sesuatu itu terasa menakutkan. Bahkan, jika Hongdae melakukan yang terbaik, apakah dia mampu menangani setidaknya 10 dari makhluk itu? Hongdae tidak memiliki kepercayaan diri. Terlebih lagi, tempat ini tidak hanya memiliki 10 kelelawar, tapi ribuan. Dengan begitu, semua orang pasti akan binasa. Hongdae terduduk tidak percaya yang kemudian dia berteriak memanggil Chunmyung untuk membantunya. Dalam krisis ini, satu-satunya orang yang Hongdae cari adalah Chunmyung. Chunmyung yang masih sibuk dengan dirinya sendiri menoleh dengan berdecik kesal. Dia segera mencabut pedangnya dan berlari mendekati Hongdae dengan menebas kelelawar-kelelawar yang menghalangi dan menyerangnya. Di sisi Hongdae dia terkejut. Sebelum Chunmyung datang, ada seseorang yang membantu di belakangnya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga, part ke-42. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.